pun Nikita Mirzani. Bang Fahmi mungkin Gitu. Tapi kalau misalnya nanti ini ya, misalnya tergugat nggak datang sama sekali, baik pengacara, kuasa hukumnya, baik prinsipalnya tidak datang ya, tentunya pengadilan atau majelis hakim dapat memutuskan tanpa kehadiran tergugat. Itu disebut dengan putusan per stek. Tuh. Mulai aja ya, nanti juga ya, ini biar nggak terlalu malam. Jelas gak teman-teman, suaranya jelas gak? Jelas gak suaranya? info. Sebentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam teman-teman. Selamat datang di live streamingnya Netizen Es Cendol. Jadi seperti biasa, sebagaimana hari-hari sebelumnya, kita masih di dalam isu yang sama ya. Isu yang tidak hanya aktual, tetapi juga menarik dari sisi hukum untuk kita analisa dan kita bahas. Nah, seperti biasa, saya akan menyampaikan materi dulu, nanti kita ada sesi tanya jawab ya. Nah, jadi yang menarik pernyataan dari pengacara Nikita Mirzani kemarin ya guys. Jadi terkait penerapan pasal 81 KUHP atau yang dikenal juga dengan asas yudisial dalam perkara yang sedang berjalan antara Nikita Mirzani dengan Dr. Reza Gladys. Nah, disclaimer teman-teman, tujuan dari live streaming ini adalah untuk edukasi gitu ya. Jadi tidak bermaksud untuk menyudutkan maupun mencemarkan nama baik pihak manapun. Jadi murni untuk edukasi. Jika ada kekeliruan, tentu saja kita harus siap untuk memberikan klarifikasi. Nah, jadi isu ini muncul ya menjelang agenda mediasi yang menurut berita yang saya dapatkan, jadwalnya mediasi antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza tanggal 19 Juni ya teman-teman. Mohon dibantu koreksi jika ada salah ya. Tanggal 19 Juni tahun 2025 dalam gugatan Wan Prestasi yang diajukan Nikita Mirzani. Nah, yang paling menarik dalam waktu yang bersamaan, Nikita Mirzani kan seperti yang teman-teman ketahui juga sedang menghadapi perkara pidana terkait dugaan pemerasan ya. Terkait dugaan pemerasan dengan objek yang sama, yakni uang senilai 4 miliar rupiah. Nah, pertanyaannya, apakah perkara pidana tersebut harus ditunda karena adanya perkara perdata yang sedang atau diajukan oleh Nikita Mirzani? Kalau bahkan dari statement Bang Fahmi ya, pengacaranya Nikita Mirzani, beliau menyebut-nyebut nih tentang pasal 81 KUHP ya. Jadi pasal tersebut bunyinya secara garis besar, jika untuk dapat menentukan ada atau tidaknya tindakan suatu tindak pidana perlu ditentukan terlebih dahulu ada atau tidaknya. Ngelek ya, jelas nggak guys suaranya? Ya nih, sinyalnya lagi kurang bagus guys. Sinyalnya lagi turun, nggak tahu nih. Udah jelas belum? Waduh, ngelek ya. Aman, oke.
Jadi pasal 81 KUHP menyebutkan jika untuk dapat menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana, perlu ditentukan terlebih dahulu ada atau tidaknya suatu hal yang menjadi pokok perkara lain dalam hukum perdata atau hukum lainnya. Nah, inilah kalau di dalam hukum itu disebut sebagai asas prejudisial atau prejudisial, yaitu suatu prinsip di mana hukum perkara pidana dapat ditunda apabila penentuan bersalah atau tidaknya seseorang. Aduh guys, sayang banget ya, putus-putus ya. Iya nih, saya juga bingung nih sinyalnya nih. Mau saya ganti switch wifi yang satunya putus gitu, mulai dari awal. Mulai dari awal. Nah, jadi asas prejudisial ya atau prejudisial gestil, yaitu suatu prinsip hukum di mana perkara pidana dapat ditunda apabila penentuan bersalah atau tidaknya seseorang itu bergantung pada putusan dalam perkara lain di luar ranah pidana. Misal hukum perdata. Jadi dalam konteks ini kan Nikita Mirzani mengajukan gugatan wan prestasi ya, di mana itu termasuk dalam koridor hukum perdata. Nah, asas ini dimaksudkan untuk menghindari benturan atau bentrokan antara dua putusan dari yurisdiksi yang berbeda, dan juga untuk memastikan adanya kepastian hukum bagi para pihak. Nah, kemungkinan nih, apakah berpotensi nggak sih Bang penerapan pasal 81 KUHP ini di dalam kasusnya Nikita Mirzani? Ya, jadi di dalam kasus ini teman-teman, kita dapat melihat duplikasi objek hukum ya dalam dua jenis perkara, yaitu pidana dan perdata. Objeknya sama nih, yaitu terkait nominal 4 miliar rupiah yang diklaim sebagai bentuk kerjasama atau promosi versi Nikita Mirzani. Di sisi lain, versinya Dr. Reza Gladys menganggap bahwa ini adalah dugaan pemerasan. Jadi secara garis besar dalam perkara pidana, uang itu disebut sebagai objek pemerasan, diduga ya. Kemudian dalam perkara perdata, uang itu dianggap bagian dari perjanjian lisan yang dilanggar oleh Dr. Reza Gladys sehingga menimbulkan dugaan wan prestasi. Artinya valid tidaknya perjanjian tersebut, apakah itu kerjasama yang sah ataukah bentuk tekanan yang melawan hukum, akan sangat berpengaruh terhadap kelanjutan perkara pidana. Jadi teman-teman, jika ternyata pengadilan perdata menyatakan bahwa memang betul ada perjanjian yang sah dan terbukti klaim atau tuduhan wan prestasi, maka sulit untuk melanjutkan perkara pidana yang menyebut transaksi itu sebagai pemerasan. Inilah konteks di mana pasal 81 KUHP dapat dijadikan dasar ya teman-teman untuk menunda pemeriksaan pidana. Kemudian apa Bang relevansinya, relevansi pasal dan asas tersebut dengan asas pidana yang lain ya, misalnya ultimum remedium. Jadi informasi buat teman-teman semua bahwa kita juga tidak bisa melepaskan pembahasan ini ya, bahwa di dalam hukum pidana itu ada prinsip yang sangat fundamental ya, yaitu ultimum remedium. Artinya hukum pidana seharusnya digunakan hanya jika cara-cara lain seperti mekanisme perdata, administratif itu tidak mampu menyelesaikan sengketa. Artinya selama suatu perkara ini bisa diselesaikan dengan perkara atau ranah hukum yang lain, ya maka pidana adalah upaya terakhir. Itulah yang dikatakan oleh asas ultimum remedium. Jadi di dalam konteks Nikita Mirzani versus Dr. Reza Gladys, jika pengadilan perdata dapat menyelesaikan pokok sengketa melalui gugatan wan prestasi, maka maka penggunaan hukum pidana itu justru overreaktif ya menurut saya, dan berpotensi melanggar asas kepastian dan keadilan. Namun semua kembali lagi kepada pertimbangan aparat penegak hukum. Apakah aparat penegak hukum ini menilai bahwa unsur pemerasan tetap terpenuhi walau ada perjanjian lisan, ataukah justru mereka melihat ya ada potensi sengketa perdata yang lebih mendasar teman-teman, dan memutuskan untuk menunda perkara pidananya.
Jadi kita masuk ke kesimpulannya. Jadi penerapan pasal 81 KUHP ini adalah hal yang sah dan diakui dalam hukum kita, hukum positif. Tapi penerapannya bersifat opsional. Ingat ya, ini sifatnya opsional. Jadi sangat bergantung pada penilaian aparat penegak hukum. Jadi tidak ada kewajiban tapi opsional. Nah, dalam kasus Nikita Mirzani ini kan terdapat dasar yang untuk menerapkan asas prajudisial ya. Karena pertama, seperti yang dikatakan oleh Bang Fahmi itu kan objek hukumnya sama, teman-teman. Jadi objek hukumnya siapa? Mail, Nikita Mirzani, kemudian juga Dr. Reza Gladys. Kemudian objek hukumnya 4 miliar, teman-teman. Sorry, saya koreksi. Subjek hukumnya sama. Saya jadi grogi nih karena teman-teman antusias ya. Jadi objek hukumnya sama, yaitu 4 miliar yang disengketakan. Kemudian subjek hukumnya itu sama, Dr. Reza Gladys ada, itu sama. Baik di perkara pidana, perkara perdata, ada beliau. Kemudian Nikita Mirzani juga sama nih, terdakwa kemudian sebagai penggugat juga. Nah, dan dalam putusan perdata sangat mungkin mempengaruhi arah perkara pidana. Kenapa? Walaupun perkara perdata ini tidak serta-merta dapat membebaskan Nikita Mirzani, tetapi ketika pengadilan perdata mengatakan bahwa memang terbukti, misalnya Dr. Reza Gladys wan prestasi, ini seandainya ya. Nah, artinya kan transfer 4 miliar itu berdasarkan atas sukarela dan kebebasan berkontrak, bukan atas dasar paksaan. Sedangkan di dalam perkara pidananya, salah satu unsur terjadinya pemerasan itu adalah terjadinya paksaan. Nah, jadi bagaimana bisa terpenuhi pasal pemerasan jika salah satu unsurnya saja tidak goyah atau gugur gitu, teman-teman. Nah, kembali lagi majelis hakim yang memutuskan. Tapi perlu kita catat juga ya teman-teman, bahwa tidak semua kasus cocok menggunakan asas yang kita bahas tadi. Aparat penegak hukum harus benar-benar menilai ya urgensi, kemudian relevansinya dan manfaat manfaat dari penundaan pidana dalam kasus ini. Gitu. Nah, sekarang kita mulai sesi tanya jawab. Kira-kira teman-teman mau bertanya apa? Bang, kalau hakimnya di top up, teman-teman percayalah, saya selalu memberikan analogi buat teman-teman ya. Dari 1000 orang oknum hakim, pasti ada 1 orang yang jujur gitu. Dari 1000 orang oknum jaksa, pasti ada 1 orang yang jujur gitu. Tapi teman-teman, kita juga harus siap gitu. Seandainya kan kita berdoa nih ya Tuhan, berikanlah hakim yang lurus untuk menangani perkara ini gitu. Jadi apapun putusannya kita juga harus siap gitu ya. Artinya kan itulah mungkin jawaban dari doa-doa teman-teman semua. Tapi percayalah, kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Dan mudah-mudahan 1 di antara 1000 orang itu adalah hakim dan jaksa yang menangani perkara ini. Cica, kamu kayaknya salah room deh sayang. Jadi saya bisukan kamu ya. Seribu satu, ya menarik ya analoginya. Karena kalau saya bilang 999 dari 1 kan mustahil ya dengan rekam jejak penegakan hukum di Indonesia itu. Jujur ya teman-teman, masih jauh dari kata sempurna. Tapi banyak kok kasus-kasus yang ditangani dengan sangat bagus gitu. Gitu. Jadi saya gini teman-teman, saya tuh lagi membiasakan diri saya untuk menghindari kata-kata yang buruk gitu ya. Tapi bukan berarti saya tidak bisa mengatakan hal-hal yang buruk, tapi saya lagi membangun budaya yang positif bagi diri saya sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan, pernah nggak sih saya mengatakan hal-hal yang jelek, khususnya di kasus ini ya.
gitu, mengikuti tren nih yang kekinian, warna inilah terus inilah, saya enggak gitu. Jadi makanya ketika ada komentar-komentar yang buruk gitu ya, pasti saya bisukan gitu teman-teman. Gitu. Jadi walaupun saya tidak pernah membahas dari sisi sana, tapi kan saya tidak pernah menjelekkan juga. Gitu. Iya bang, bener kayak gitu. Iya, mending dikik. Nah, nanti kan teman-teman juga jadinya kan ribut sama mereka kan, jadi nggak fokus nanti sama pembahasan kita. Ya, makasih ya teman-teman, terima kasih. Gitu. Nah, isu yang paling berkembang gitu teman-teman, yang menurut saya tuh tidak kunjung usai gitu, terkait perjanjian lisan dan perjanjian tertulis. Nih, inti dari gini teman-teman, sebenarnya di narasi-narasi saya di hampir di semua PT itu tidak pernah saya mengatakan bahwa perjanjian Nikita Mirzani itu sah, bukan gitu. Jadi banyak orang yang salah paham. Jadi esensinya itu sebenarnya perjanjian lisan ya. Ingat, perjanjian lisan itu sah. Tapi kalau perjanjian Nikita Mirzani itu walaupun dilakukan secara lisan, nanti kan akan diuji nih nanti di gugatan perdata. Tapi jika ada muncul pertanyaan, perjanjian lisan itu sah, sah. Jadi frasa yang saya gunakan adalah perjanjian lisan itu sah menurut hukum selama sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata gitu. Jadi hanya 4 syarat sahnya perjanjian. Pertama, sepakat atau konsensus. Jadi semua pihak itu sepakat. Tidak boleh duang. Duang itu bahasa Belanda hukum artinya tuh terpaksa. Kemudian nggak boleh juga ada unsur penipuan. Jadi sepakat itu nggak boleh dalam paksaan. Pokoknya benar-benar sepakat itu atas dasar sukarela ya teman-teman. Kemudian kedua, cakap hukum. Cakap hukum itu tidak gila. Kemudian dewasa menurut hukum gitu. Kemudian 3, objek tertentu. Objek tertentu itu objeknya harus jelas, duit kah atau jasa kah gitu. Kemudian sebab yang halal, tujuan dibuatnya perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum. Nah, jadi hanya ada 4 nih syarat sah perjanjian. Nggak ada kewajiban tertulis ya, tapi jika teman-teman bisa memilih atau ada opsi perjanjian dibuat secara tertulis atau lisan, pilihlah tertulis. Karena apa bang? Karena perjanjian tertulis dan lisan itu sama-sama sah secara hukum. Tapi ketika mereka bertempur di pengadilan atau terjadi sengketa, perjanjian lisan bertempur atau berhadapan dengan perjanjian tertulis, maka menurut saya 85% perjanjian tertulis bisa menang gitu. Tapi bukan berarti perjanjian lisan itu tidak bisa dibuktikan di pengadilan gitu. Selama dibuat berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian lisan itu sah. Hanya saja ini sah ya, kita bicara tentang sah dan tidak sah, bukan tentang bobot pembuktian. Hanya saja ketika terjadi sengketa perjanjian secara lisan itu memang cenderung lebih kompleks pembuktiannya gitu. Tapi ada lagi nih tapinya. Tapi perlu dicatat lagi, di dalam hukum itu di dalam hukum itu dokumen tertulis bukan satu-satunya alat bukti. Ingat, jadi ada beberapa macam alat bukti: saksi, keterangan ahli, kemudian ada keterangan para pihak gitu, surat tertulis. Jadi bukan satu-satunya alat bukti gitu. Kalau rekaman percakapan tersebut perjanjian kan? Nah, kalau kita bicara tentang ini, bagus ya pertanyaannya, kita bicara tentang rekaman percakapan. Jadi kalau kita melihat di dalam pasal 5 teman-teman, pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang ITE ya, termasuk dengan perubahannya, ada yang namanya informasi elektronik. Jadi informasi elektronik dan dokumen elektronik itu salah satunya rekaman suara, kemudian chat WhatsApp. Bisa nggak sih bang dijadikan alat bukti? Bisa, menurut pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang ITE. Gitu teman-teman.
patut bisukan lagi Iqbal gitu. Jadi nggak apa-apa kita sedikit yang nonton, tapi jadi ladang pahala buat saya gitu, karena tapi teman-teman juga harus kritis ya gitu. Jadi walaupun informasi yang saya sampaikan teman-teman tetap harus cross check lagi. Saya kan manusia teman-teman, bukan robot. Jadi kadang-kadang juga namanya manusia kan pasti ada hilap-hilapnya gitu, ada keliru, ada salah. Ini suaranya aman kah? Suaranya masih aman kah? Oh ya, kalau percakapan tersebut masuk perjanjian nggak kak? Jadi apa kurang lengkap ya tadi ya. Nah, bisa masuk perjanjian selama nih ya, di dalam percakapan itu ada kesepakatan. Misal si Ayah nih ya, misalnya Ayah chat nama saya nih, atau di telepon, Bang, bisa nggak abang saya kasih uang misalnya 1 juta, tapi posting ya produk saya gitu. Nah, kan itu ada kesepakatan kan. Terus ya udah, kalau kamu transfer 1 juta, saya akan posting tentang produk kamu gitu misalnya. Kan ada kesepakatan di dalam percakapan itu. Jadi mengandung kan unsur-unsur berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata.